Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan membawakan tentang 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Kira-kira apa saja ya hal itu? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka harus menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat manusia. Pada zaman dahulu, jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, sehingga hanya 25 saja yang harus diketahui oleh umat Islam, dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara muslim dunia. Tidak jarang dengan melihat peninggalan para nabi dan rasul tersebut membuat gempar dunia sains. Nah, berikut ulasan lengkap peninggalan nabi dan rasul yang disadur dari Fact and Details. 1. Gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkais Syarif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Nah, kemudian usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Ada beberapa hadis yang menyatakan Rasulullah suka memakai gamis. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis atau jubah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Albani. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah mengatakan, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis, karena gamis lebih menutup badan dibandingkan sarung dan rida, kain bagian atas. Di masa Rasulullah SAW, para lelaki kadangkala memakai sarung dan rida, kain yang diselempangkan di bagian atas tubuh. Kadangkala mereka memakai gamis. Nabi SAW suka memakai gamis karena lebih tertutup. Cukup dengan satu pakaian yang bisa sekali pakai. Itu lebih mudah dibandingkan memakai sarung terlebih dahulu, kemudian berikutnya memakai rida. Namun, jika engkau berada di negeri yang kebiasaannya memakai pakaian sarung dan rida, tidak mengapa memakai pakaian seperti mereka, seperti yang dipakai kaum muslimin setempat. Syekh Abdul Muhsin Al-Albad Hafizahullah mengatakan, gamis adalah yang dipakai menutupi seluruh tubuh. Tubuh tertutup seluruhnya kecuali kepala dan leher, juga telapak tangan, telapak kaki, termasuk mata kaki terbuka. Ada lubang untuk menampakkan kepala dan dua lengan. Itu adalah pakaian yang terbagus dan terbaik, karena lebih sempurna dalam menutup tubuh dibandingkan yang lainnya. Berbeda dengan sarung yang kadangkala bisa terlepas dan mengakibatkan tersingkapnya aurat. Sedangkan gamis disangga oleh dua bahu, tidak mungkin terjatuh seperti pada keadaan menggunakan sarung. Terdapat larangan dalam berhaji menggunakan gamis, surban, dan celana. Adapun bagi selain jemaah haji dan umrah, gamis adalah pakaian terbaik karena lebih sempurna dalam menutup tubuh dan jauh dari tersingkapnya aurat. 2.
telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. 3. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercaya kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau yang dibordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle of Holy Relics. 4. Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan 2 bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar. Bila disamakan dengan manusia, bentuk tubuhnya 4 kali lebih besar. Kisah tersebut membuatkan penelitian tentang kerajaan dari Nabi Daud alaihissalam. 5. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya, yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. 6. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Runwiyat yang mengatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam yang berada di Gua Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. 7. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk
anak, dan istri. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah Ark Ministries International dari China. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Delapan, pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Ma'thur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Ma'thur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini, pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. 9. Mangkuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan, tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. 10. Kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Ron White adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun. Dan itulah sobat, 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Semoga dari apa yang Rizky sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah nonton, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky.